Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue bakal buatin kalian ini racikan PC dari Dimas Setiawan yang minta tolong buat racikan PC pakai Intel Core i3 generasi ketiga ya, budgetnya 3 jutaan. Oke lah ya, jadi ini PC doang 3 jutaan pakai Intel Core i3 generasi ketiga. Jadi langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue bakal kasih kalian racikan PC budget 3 jutaan pakai Intel Core i3 generasi ketiga. Jadi gue pakai i3 3240 generasi ketiga, dia udah 2 core 4 thread sama kayak laptop gue ya. Berarti kalau lu buat record masih oke lah. Dan ini frekuensi dasar prosesornya 3,4 GHz, jauh lebih kencang daripada laptop gue sih. Laptop gue cuma 2 GHz kan ya. Habis itu dia ada Intel HD graphics card-nya keluaran tahun 2012. Berarti ini usianya udah 10 tahun. Dan ini PC bisa lu nyalain tanpa VGA. Kalau misalkan uang lu kurang, lu bisa nggak usah pakai VGA gitu loh. Kalau misalkan uang lu ada, lu tinggal beli VGA aja gitu ya. Lumayan lah, ini prosesor bagus kok. Buat main game-game tahun 2012, 13, 14 masih oke lah. Kalau buat era sekarang jujur enggak sih. Kita nggak munafik ya, kita pahit-pahitan aja bro, karena untuk sekarang aja 4 core 4 thread menurut gue udah kurang. Paling kan 6 core 12 thread atau mungkin 4 core 8 thread, karena sekarang udah gila-gila sih zamannya ya. Tapi uangnya juga gila sih. Untuk penyimpanan booting gue pakai SSD ini 200.000 SATA 3. Dan saran gue, lu kalau orang sabaran ya lu nyimpen game di harddisk. Kalau lu orangnya nggak sabar dan ini masih sisa memori, lu nyimpen game lu di SSD supaya dia responsifnya cepet. Karena kalau game nyimpen di SSD, dia loadingnya bakal jauh lebih cepet daripada harddisk gitu. Karena SSD kan udah nggak pakai piringan gitu. Kalau harddisk masih pakai piringan, dan ya lu tau sendiri lah, lemot gitu. Dan harddisk ini 500 GB ya. Ini buat lu nyimpen program apapun lah, suka-suka lu deh. Ini nggak buat booting, ini cuma buat nyimpen data kayak kerjaan lu, atau mungkin buat nyimpen game lu, atau terserah lu buat nyimpen film ya. Ini harddisk oke lah, 500 GB 3 jutaan kok budgetnya ya. Masih pakai SSD juga kok. Casingnya pun gue masih pakai casing PC yang layak pakai lah ini. Walaupun kita nggak pakai RGB ya, seenggaknya ini masih layak kok. Support ATX dan micro ATX ya. Jadi ini bisa buat ATX dan micro ATX. 180.000 oke lah, gak bakal ada masalah. Untuk motherboardnya ini kita pakainya LGA 1155 karena kita pakai prosesornya kan LGA 1155 nih. Nggak mungkin kita ambil motherboardnya LGA 1151 atau LGA 1200 sedangkan prosesor aja soketnya 1155. Jadi lu harus samain soketnya juga. Lu jadi kalau beli PC sebisa mungkin jangan kayak orang gablek awam, apalagi lu sotoy racik PC. Pokoknya motherboardnya random, prosesornya random, pokoknya udah beli tiba-tiba nggak bisa dipasang, nggak bisa nyala, nangis. Nah itu problem. Harus satu-satu pelan-pelan. Habis itu gue lihat juga yang dari channel Kentang Tech tuh, dia rakit PC tapi dia nggak ada VGA-nya. Dengan menurut gue usernya berasumsi bahwa PC-nya bisa nyala tanpa VGA. Mungkin dia lihat di salah satu komputer orang siapa gitu, jadi dia pikir semua bisa, dan kenyataannya kan enggak ya. Jadi kalau prosesor tuh, kalau AMD misal kayak ada APU-nya itu bisa nyala tanpa VGA, atau mungkin kayak Intel kayak ada integrated graphic card-nya itu bisa nyala tanpa VGA. Tapi kalau nggak ada, itu wajib harus hukumnya ada VGA sih gitu. Ini 340.000 ya dari Pegatron. Ini 3 jutaan ya, maklum lah ya. Untuk RAM-nya pun gue pakainya DDR3 karena motherboardnya supportnya DDR3 ya. DDR3 nih ya, DDR3 tuh. Kalau DDR4 supportnya ya DDR4 supportnya. Lu ambil RAM-nya DDR4 gitu. Kalau misalkan untuk VGA nih, kalau VGA kan ada yang DDR3, ada yang DDR5 ya. Kalau untuk VGA tuh mau motherboard tuh DDR3 atau DDR4 tuh mau VGA lu DDR5 ya hantem-hantem aja. Itu nggak bakal ada persoalan. Yang ada persoalan tuh itu namanya bottleneck. Kalau misalkan prosesor lu misal Core i3 generasi yang jadul banget, atau mungkin yang udah lawas banget, sedangkan VGA lu misal RTX nyala ya nyala, cuma bottlenecknya parah, itu prosesor lu nggak bakal bisa ngikutin kerja VGA lu. Makanya mungkin VGA-nya kerjanya akan mengikuti kerja prosesor lu. Itu sama aja bohong. Makanya saran gue, kalau mau beli PC, kalau VGA-nya mahal pasti prosesornya mahal. Nggak mungkin lu beli PC ada yang
berbanding terbalik gitu loh. Pasti kalau satu komponen mahal, pasti semua ngikut mahal deh. Percaya sama gue. Kalau beli PC ya, lu beli bekas gitu. Untuk power supply gue pilih yang biasa aja lah ya. Ini Bionic 500 watt. Menurut gue nggak perlu pakai 500 watt 80 plus atau 80 plus bronze, karena menurut gue racikan PC ini nggak perlu makan daya yang kayak gimana dan nggak besar juga lah dari segi sumber dayanya gitu. Kayak VGA-nya juga kita pakainya GT 1030, prosesornya juga masih DDR3, Intel Core i3 juga 2440 ya. Ini dia TDP-nya juga 55 watt gitu kan. Menurut gua juga untuk prosesornya juga kan 55 watt nih, VGA-nya juga GT 1030, gak perlu pakai power supply yang 80 plus bronze juga sih. Tapi kalau lu punya PC misalkan mahal atau misalkan lu punya uang budget yang lebih, ya lu bisa tambahin 80 plus bronze karena power supply itu jantungnya PC. Jadi kalau misalkan PC lu mau awet, power supply juga harus bagus karena dia kan ngeredarin listriknya ke seluruh komponen lu gitu loh. Makanya power supply itu penting, dan kalau bisa ada apa tuh namanya stabilizer ya kalau mati lampu ya. Jadi kalau mati lampu komputer lu kagak gitu njebret. Karena kalau mati lampu itu biasanya yang cepat rusak itu motherboard bisa kena, RAM bisa kena tuh, harddisk paling bisa kena tuh harddisk. Biasa harddisk yang paling bisa kena mati. Biasa harddisk yang paling cepat rusak kalau mati lampu. Biasa pengalaman gue harddisk. Ini laptop kan gue udah ganti 2 kali harddisk ini gara-gara gue nggak pakai baterai. Jujur aja, laptopnya udah agak-agak rusak ini. Jadi ya gitu. Dan ini gue pakainya Cooler Master. Menurut gue fan prosesornya masih RGB lah, ini 1155 120.000. Tadi udah lihat ya. Jadi gue pakai GT 1030 2GB DDR5. Nah, jadi gimana? Udah oke belum? Total harganya 3,5 juta nih. Jadi gimana kalau lu misalkan uang gue kurang nih, uang gue cuma ada sekitaran 2 jutaan nih, lu bisa ini VGA-nya lu tutup mata dulu, udah VGA-nya nggak usah lu beli dulu, lu fokus aja di sini. Ini udah pasti bisa nyala karena di sini dia pakai Intel HD Graphics 2500, dia masih ada iGPU-nya, jadi tenang aja. Lu kurang aja nih 1,7 lah let's say, jadi 1,8 lah, 2 juta lah lu udah bisa dapat PC nyala tanpa VGA dari Intel. Tapi kalau lu punya budget 3 jutaan ya lu ngikutin aja racikan PC ini. Lu mau beli online atau beli offline terserah. Balik lagi kalau lu mau nanya, gua nggak berani tanggung jawab untuk beli PC kayak gini online. Lu langsung tanya mendetail bawel apapun itu ke adminnya. Kalau adminnya baper nggak bales atau adminnya ngomong kasar ya udah lu tinggal. Lu ikutin aja racikan PC-nya, habis itu lu ke toko offline gitu, simple gitu. Karena ada beberapa toko online yang mungkin yang punya tokonya atau adminnya yang baper, gampang baper, atau mungkin yang nggak terima kalau dikritik gitu loh. Kalau gue sih orangnya kan open minded, lu kritik gue apa aja asal omong yang nggak kasar ya fine aja sih. Gitu. Ini i3 3240, kita lihat ini game. Dodolan ngalam nih, dodolan ngalam kenapa nih? Channelnya digarus. Gue nggak asing sama mukanya dah. 736 subscriber loh. Wih mantep ya. Oh dia kontennya masih ini. Videonya sama gue banyak mana ya. Aduh gitu, gue jadi kepo dikit guys. Lihat penyaing anjay. Kece sih, channelnya lebih bagus ke channel dia daripada channel gue. Tapi kalau channel gue dari video pertama udah PC semua, nggak ada. Langsung fokus dengan murah, insya Allah genah dan barokah. Review test ya, ini dia. Wih, gue mah nggak ada editan anjing. Gue cuma ada yang di kepala gue ngomong aja, gue malas ngedit. Terus gue pikir ngedit pun juga kayaknya gimana gitu. Gue pengen kayak live streamer gitu, tapi kayak sistem video gitu kan goblok ya. Lu buat ini ibarat racikan PC ini di sini lengkap ya. Jadi lu bisa nonton namanya channelnya Dagolan Ngalam, dan lumayan lah. Udah mau 800 ya, udah just 36. Banget terus om. Ini settingan terbaik yang mungkin main Breath of the Wild. Lu kepengen rakit PC. BTW kalau mau request racik-racik sawer dong nih.
Gue mau udah ngebis lagi anjing. Bodo amat lah. Kayak sekali gue. Oke, batas yang 3 jutaan ya iki tak rekomendasino. Yo Sama kayak racikan PC gue sih. rekomendasino dhewe. Dan racikan PC ini keunggulannya lu bisa tanpa VGA. Jadi lu tinggal kurangin budget VGA lu udah tak bisa nyala. Ada duit baru pakai VGA. Gitu. Mungsune Sasuke. Tapi saran gue power supply-nya 80 plus ground sih, juga udah bagus kok. Nah, ini settingan terbaik kamu pingin main ulti. Rapi ya tempatnya ya, nggak kayak tempat gue ya. Bodoh lah, ini ciri khas channel gue dah. Bodoh amat. Gue barbarin aja kocak. Namanya juga channel pemula anjay. Ntar udah gede, ruangannya gue udah gak ruang kamen di sini lah. Gue ngekos aja lah kampret. Tapi gue bisa bayar kosan tiap bulan ya. Agak makan apa gue? Lecet PC monokrom i3 generasi 10. Oh gue i3 generasi ketiga, dia minta tolongnya aja 3 jutaan. Balik lagi sih guys, kalau menurut gue kalau buat tahun 2022 enggak sih. Kalau buat ngikutin game-game kayak Cyberpunk gitu-gitu gue kurang, agak gimana ya, lag sih, lag pasti, atau mungkin jalannya juga udah bagus. Coba Cyberpunk ya, syukur-syukur ada ya. Kalau buat main Free Fire kayaknya I think masih jalan deh. Ini GT 1030. Gue pakai RAM, tadi dia pakai Ryzen 9 5900X cok, udah pasti jauh berbeda. Gue yakin ini dia main Cyberpunk masih gila. Lu lihat aja deh, dia aja 30 fps ini. Tapi mata lu sakit sih. Kalau saran gue masih oke lah. Tapi ini dia pakai AMD yang bagus ya. Jadi gimana guys? Kalau menurut gua, kita bacain aja deh. Gua pakai Intel Core i3 generasi ketiga 3240 2/4 thread. Ini gua udah bilang paling lu orang buat live streaming enggak, buat gaming oke lah. Tapi buat gaming berat, I don't think so ya. Kalau buat rekaman kayak gua gini, I think masih jalan. Tapi tergantung konteksnya apa. Kalau lu rekam game berat, gua rasa tuh game bakal nge-lag gitu. SSD buat booting sama nyimpen game kalau merasa SSD game banget. Hard disk casing ini sebagai SIM 5 ya. RAM-nya juga 4 GB. Motherboardnya 1155. Power supply 500 watt. Ini bukan PC full set by the way. Ini fan prosesornya. Ada RGB-nya. Habis itu juga ini udah heatsinknya juga kece lah. Hati-hati by the way. By the way kadang-kadang ini tajam loh. Dulu tangan gue pernah kebeset ini. Berdarah tangan gue. Kocak. Habis itu ini VGA-nya GT 1030 DDR. Tangan gue berdarah gue gini-giniin cok. Gue goblok emang. Habis itu GT 1030 2GB DDR5. Ini 1,7. Ini bisa tanpa VGA atau pakai VGA. Ini balik lagi kalau orang. Kalau saran gue pakai VGA gitu. Total harga 3,5 juta, lu tinggal kurang aja 1,725. Ini belum termasuk ongkir ya. Habis itu lu ada cashback apa, itu terserah lu deh. Kalau lu nggak pakai VGA jadi 1,8 gitu. Ya udahlah ya, videonya sampai sini dulu. Buat kalian yang mau racik PC atau yang mau nanya-nanya, lu bisa DM di Instagram TechWithBlack aja langsung. Tapi gua kadang-kadang ngeliat respon ya. Gitu sih, itu pahit-pahitan aja. Tapi biasa kalau sawer mah wah, detik itu juga gue buatin kampret. Kita lihat sikonnya juga jadi gue rasa video sampai sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Dan buat yang channel YouTube nih, kalau yang masih baru-baru mulai, gue pun awalnya 5 bulan 50 subscriber gitu. Jadi dan ini pun masih kecil gitu. Walaupun subscriber gue 700, let's say, viewer gue aja paling mentok 100 gitu. Jadi lu bisa, dan gue yakin AdSense-nya pun gak bakal ada uangnya sama sekali, sumpah deh. Tapi ya harapan gue masih bentuk-bentuk di Saweria gitu. Udah deh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you menonton video sampai habis. Gue apresiasi banget dan sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. Bye bye, annyeong.